Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa, karena kasih-Mu yang sempurna. Engkau sudah pelihara hidup kami sampai saat ini. Kami memasuki hari yang kedua, hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Tuntun hidup kami ya Tuhan Yesus, untuk kami melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus bersamaku, dengan Yesus memimpinku, ku kan selamat. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Bapa. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Agar nanti aku sampai masuk ke surga. Haleluya. Dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, bersama Yesus di sisiku, ku kan selamat. Haleluya. Saya rindu Bapa, Engkau selalu bersamaku. Saya mohon Bapa, Roh Kudus pimpin hidupku. Jangan tinggalkan aku Bapa. Bersama Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus di sampingku, ku selalu damai. Amin. Haleluya. Hidupku penuh dengan tantangan. Jangan tinggalkan aku Tuhan Yesus, tapi peganglah hidupku Bapa. Ku selamat. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat untuk selalu melakukan akan firman-Mu Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus bersamaku, ku tak jatuh. Amin. Haleluya. Bersama Yesus ku akan damai, bersama Yesus ku sentosa, bersama Yesus ku kan selamat sampai ke surga. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan
tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Di hari Minggu pada tanggal 2 Januari 2022 Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu yang ibadah online onsite. Semua diberkati Tuhan. Biar kami di tahun yang baru ini makin setia, makin cinta Yesus, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskan sebentar kami baca firman-Mu. Engkau bersama kami Bapa. Roh Kudus bicara, tegur kami, bentuk hidup kami, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan. Pimpin ya Roh Kudus, untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau Tuhan izinkan kita minggu pagi ini sudah kita memasuki di hari yang kedua, tanggal 2 Januari 2022. Kita bersyukur, terima kasih karena kasih Tuhan yang sempurna sudah menghantar kita, sudah melewati tahun 2021 dan tidak akan terulang. Minggu lalu saya masih bersama Bapak Ibu di tahun 2021 dan selalu saya katakan minggu depan akan memasuki tahun yang baru 2022. Ternyata hari ini sudah masuk tanggal 2 Januari 2022 dan tahun 2021 selama tinggal tidak akan terulang. Selama-lamanya tidak akan masuk lagi di tahun 2021. Kita akan memasuki nanti hidup bersama dengan Yesus di surga buat selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kita minta sama Tuhan, seperti saya sampaikan firman Tuhan kemarin malam, itu berserah total kepada Tuhan. Hidup kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Amin, puji Tuhan. Sekarang pagi ini lanjut kembali kepada firman Tuhan. Kita baca kembali rutin Bapak Ibu ya, firman Tuhan yang selalu kita baca kalau pagi hari, selalu di perjanjian lama. Kalau malam selalu di perjanjian baru. Amin. Kita sekarang baca 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin kita baca waktu yang lalu, 2 hari yang lalu ya. 1 Samuel pasal 3, sekarang sudah pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan dari ayat 1. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutan orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari juga ia sampai ke Silo dan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya.
Ketika sampai Eli sedang duduk kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari depan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinhas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan istri Pinhas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Ayat 22 terakhir, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, jangan pernah berubah. Tahun boleh berubah, tapi cinta kita tidak pernah berubah. Marilah kita justru makin bertambah dalam cinta Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan sudah saya katakan khotbah kemarin, supaya kita tahun 2022, yaitu mari kita sentral pusatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat sini. Hidup ini sebuah peperangan. Berarti pula menghadapi tahun 2022 tidak pernah kita akan berhenti menghadapi peperangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari yang akan datang. Yang jelas selama kita hidup di dunia pasti ada pertempuran. Peperangan tidak pernah akan berhenti selagi kita hidup. Peperangan akan berhenti apabila, mohon maaf, kalau kita sudah mati. Manusia kalau mati, sudah dikubur, sudah tidak tahu apa kejadian di dunia ini. Tapi selagi kita hidup, kita pasti menghadapi tantangan. Hidup harus berjuang. Dan nomor satu, mari. Sudah saya katakan Bapak Ibu, biarlah tahun 2022 menjadikan apa? Tahun sentral kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kata kemarin saya sudah katakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Berserah total kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan sudah saya terangkan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Orang yang beriman kepada Tuhan kaitannya dengan firman Tuhan. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, harus diikuti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mau seperti ini. Imam Eli sudah tahu anaknya Hofni dan Pinhas tewas. Peperangan Israel kalah karena apa? Tidak ada penyertaan Tuhan. Kenapa tidak ada penyertaan Tuhan? Karena dosa masih mengganjal Bapak Ibu. Dosa mengganjal apa? Imam Eli. Dia masih dengan anak-anaknya itu tidak tegur keras. Karena anaknya menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Siapa pembela kita kalau bukan Tuhan? Manusia lawan manusia tergantung kekuatannya. Kalau manusia si A lebih kuat daripada B, B bisa kalah. Apalagi kalau tidak ada pembelaan Tuhan. Ya sudah hancur lebur Bapak seperti bangsa Israel. Kenapa? Kita ini tidak ada penyelesaian. Dosa Hofni, Pinhas, tidak ada penyelesaian. Belum ada penyelesaian. Seharusnya Imam Eli itu minta ampun sama Tuhan. Harusnya sadar, ditegur keras itu Hofni, Pinhas. Kalau saya punya putra putri, ya, saya putra putri kalau doanya tidak sungguh matuan, saya marah Bapak Ibu, sungguh marah, mohon maaf dengan tegas, ya. Harus hormat kita sama Tuhan. Kalau kita hormat sama Tuhan, berani melawan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Siapa bisa lawan Tuhan? Gak ada. Kita harus berani katakan, mari kita hormat sama Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Coba ini berarti.
Tuhan marah kepada Imam Eli. Coba 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban seumatku Israel. Coba ini. Eli bersama keluarganya itu tidak menghormati Tuhan. Dia sombong dengan loba. Waduh, dia membohongi semua bangsa Israel yang mempersembahkan korban kudus di hadapan Tuhan. Tidak ditegur, cuma ditegur pelan-pelan sama Imam Eli. Coba, tidak keras. Marah Tuhan, saudara. Tidak bisa kalau Eli tidak marah sama anaknya, tidak tegas. Tuhan yang langsung marah. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan marah, nyawa diambil. Ya, karena Tuhan kan punya nyawa kita. Siapa bisa lawan Tuhan? Takut sama Tuhan. Maka melalui firman Tuhan malam hari, pergumulan kita, peperangan kita masih terus berlanjut di tahun 2022. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita hormat takut sama Tuhan. Mari kita sentral hidup kita kepada Yesus. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Coba ini saudara. Dosa jangan disimpan Bapak Ibu. Tidak bisa. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main kita dengan lawan Tuhan. Tidak bisa. Hancur kita mati sama Tuhan. Lebih bagus kita merendah sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada dosa dan salah, cepat selesai dengan Tuhan. Jangan pernah simpen dosa lagi. Tapi kita minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah simpen dosa. Kalau simpen dosa, berarti simpen iblis. Kalau simpen iblis, berarti bermusuhan dengan Tuhan. Kalau bermusuhan dengan Tuhan, hancurlah kita. Pantasan bangsa Israel kalah terus dalam peperangan. Mari melalui firman Tuhan hari ini, supaya kita berserah total kepada Tuhan. Dan kita mari jangan simpen dosa. Seperti Yesaya pasal 59. Saya membaca ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini Imam Eli. Sebetulnya Hofni pada studi ditegur keras. Tidak bisa enteng-enteng melawan Tuhan, minta ampun, bertobat, minta ampun, bertobat. Demikian kita mari saudara menghadapi tahun 2022 ini. Jangan pernah simpan dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Kalau kita berdosa, cepat minta ampun, bertobat, ampun, rendah hati di hadapan Tuhan. Harus rendah hati, jauh dari dosa, dekat dengan Tuhan. Makanya saya katakan tahun 2022 kita sepakat adalah tahun sentralkan hidup kita kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Berserah total kepada Tuhan. Dan kedua, percaya kepadanya. Artinya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka janji Tuhan yang ketiga, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa kebesarannya. Dunia boleh goncang. Dunia boleh kacau balau. Tapi kalau Yesus bersama kita, kacau balau bisa dibikin tenang. Lihat ada, waktu murid-murid Tuhan terjadi di Danau Tiberias, terjadi ombak yang kencang. Tapi Tuhan berkata, tenang kau. Langsung tenang Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak berkamu mustahil. Oleh karena itu mari, melalui firman Tuhan, pagi yang indah ini, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tahun 2022 penuh dengan tantangan, tidak pernah berhenti peperangan. Tapi sentralkan hidup kita kepada Yesus. Berserah total kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh pelita dalam hidupku Bapa, agar ku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan hancur binasa, bukan gagal tanpa Yesus. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku, ku akan menang, ku akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku,
bersama Yesus memegang hidupku, ku selamat. Amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, peganglah hidupku Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Pakailah hidupku Tuhan menjadi alat-Mu, tujuan yang mulia. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau sentralkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.